Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah jadi yang mulia-mulia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai limpahan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, atas kehendak Allah sajalah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dan merangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, dan tak lupa kepada pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini termasuk di dalamnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah jadi yang mudah-mudahan dari mata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sebelah kanan saya sudah hadir guru kita bersama, itu Bapak Ustadz Abdul Syukur. Gimana Ustaz, sehat? Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini akan membawakan materi cukup menarik, yaitu tentang menjadi manusia yang paling cerdas. Insyaallah Ustaz ada waktu sampai 1:30, mungkin di ini 10 menit untuk menjawab. Baiklah, sebelum kita memulai acara kajian hari ini, kita awali dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak sekalian, segenap karyawan dan ibu-ibu karyawati Indosat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah, yang mana alhamdulillah biqudratihi kita kembali dapat bermuajahah ya di tempat ini, dapat saling bersilaturahim insyaallah. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita seluruh pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tema kita pada siang hari ini insya Allah kurang lebih berbunyi atau berjudul menjadi manusia yang paling cerdas. Saya akan flashback dulu kepada banyak hal yang kita lakukan. Ini sudah berumah tangga semua? Ada yang belum?
Di sini ada yang belum, di sana ada yang belum, ngapain aja. Ya sudahlah, segera menikah. Oh, belum gitu mau. Jadi ada pepatah lama kan begitu ya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Segeralah ke penghulu, biar nanti bulan puasa sahurnya nggak sendirian. Gitu. Ya, mudah-mudahan disegerakan jodohnya. Amin. Bagi yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, bagi yang belum berkeluarga pernah menjadi anak, kita akan lihat betapa ilustrasi berikut ini banyak sekali terjadi, kita temui, atau bahkan kita sendiri yang melakukannya, termasuk saya. Mana ketika anak kita sekolah, apa tolok ukur kita mengatakan bahwa dia ini pintar atau enggak itu? Rankingnya kan, anak kita sekolah, ya, kalau setiap 6 bulan sekali mereka itu kan bagi rapor. Kalau beberapa tahun terakhir bahkan pembagian raportnya itu jadi 4 kali, dengan raport mid semester atau ulangan tengah semester. Maka bagi orang tua yang sibuk untuk mencermati nilai anak satu persatu, dia akan langsung lari ke bawah. Peringkat 25 dari 27. Ngapain aja kamu sekolah? Gitu kan? Ya. Kemudian kita lihat kakaknya, langsung juga ranking 1 dari 28. Wah, alhamdulillah, kan gitu ya. Lalu ada yang, lihat kakak kamu ranking 1, kamu itu apa lah, gitu ya. Jadi seringkali kita mengukur kecerdasan orang itu dari akademiknya, yang notabene tentu ini adalah terkait dengan dominasi aktivitas otak kirinya, gitu ya. Jadi pintar atau tidaknya, cerdas atau tidaknya seseorang itu dilihat dari seberapa mampu, ya, aspek kognitifnya itu berkembang. Kalau berkembang sangat cepat, sangat pintar. Cepat, pintar. Kurang cepat, kurang pintar. Enggak cepat-cepat, enggak pintar-pintar. Ya. Nah. Padahal kalau tolok ukur kecerdasan manusia itu yang seperti ini, laki-laki itu tidak akan pernah lebih cerdas dari perempuan. Ya. Laki-laki itu tidak akan pernah lebih cerdas dari perempuan. Karena secara psikologi, perkembangan otak kiri anak perempuan itu, dia lebih cepat daripada anak laki-laki. Pada rentang usia 0 sampai dengan 12 tahun. Itu perempuan itu lebih cepat. Maka kalau bapak-bapak nggak percaya, boleh juga disurvei. Survei sekolah-sekolah di mana anak kita sekolah. Coba lihat, usia SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Prosentasinya berapa antara anak laki-laki yang dapat ranking 3 besar dengan anak perempuan yang mendapatkan ranking 3 besar? Pasti, ya, kalau tidak boleh mengatakan pasti, sangat mungkin hasilnya itu adalah 70-30, bahkan 90-10. 90%-nya anak perempuan, 10%-nya anak laki-laki. Nah, demikian dengan
kemampuan multitasking, kemampuan mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki juga nyerah kalau harus berhadapan dengan perempuan. Jangan salah, Pak. Ya. Maka kalau ibu-ibu, wajar dia bisa goreng tempe di dapur sambil menemani anaknya belajar, sambil main Facebook di handphone. Anak belajar terkontrol, tempe enggak hangus, Facebook aktif. Ya, aktivis Facebook. Ya, luar biasa. Tapi kalau laki-laki, Masya Allah, kita itu, Pak, kita hanya mampu fokus kepada satu pekerjaan dalam satu waktu. Kalau kita mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, insya Allah yang ini gagal, yang ini nggak beres. Kuenya bantet kalau kita lagi bikin kue, nggak beres, gitu. Tapi kemudian ternyata pada masa usia dewasa, anak laki-laki itu ketika dimulai dari usia 12 sampai kurang lebih 25 sampai 27 tahun, ini perkembangan peningkatan otaknya baru laki-laki itu terlihat luar biasa. Dan berkembangnya memang ke arah yang berbeda. Kalau otak perempuan itu dia lebih mendetail, lebih kepada detail, lebih kepada hal-hal yang sifatnya teknis. Maka urusan-urusan pernak-pernik rumah itu pasti perempuan. Ya, dia pengen cat tembok ini warnanya apa, kemudian gelas ini apa, kemudian warna kusennya apa, ya, interior, ya, seperti apa, kemudian kalau beli sofa juga warnanya apa, teksturnya seperti apa, itu perempuan. Teknis, detail. Kalau laki-laki, dia nggak begitu, dia lebih general. Gitu. Makanya ketika istrinya, "Pak, mau begini, iya, nih uangnya, selesai." Iya kan? Nah, dan ternyata, iya, ketika kita memerlukan seorang pemimpin, kita tidak perlu pemimpin yang punya kemampuan detail yang luar biasa. Tidak perlu. Yang kita perlukan adalah seorang pemimpin yang punya kemampuan general yang outstanding. Dan ternyata beginilah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memisahkan antara potensi laki-laki dan potensi perempuan. Maka sekali lagi, kalau kita katakan tolok ukur kecerdasan adalah kemampuan berkembang dengan baik otak sebelah kiri, maka ternyata ini tidak tepat juga. Dan di kalangan ilmuwan pun ini terus berdebat, ya, tidak berhenti. Kalau yang pro otak kiri dan kognitif, mereka mengatakan, ya, orang jenius, orang pintar itu IQ-nya harus tinggi. Tapi kata yang lain ternyata nggak terlalu penting IQ itu. Yang penting itu EQ atau EQ, emotional quotient. Sebab ternyata kesuksesan seorang pengusaha, kesuksesan orang menjalani kehidupannya, banyak orang-orang yang gagal ketika mereka mengarungi kehidupannya hanya mengandalkan IQ-nya semata-mata. Justru yang lebih banyak sukses adalah orang yang punya skor emotional quotient yang tinggi. Wah, ini terus berubah. Ya. Nah, lalu bagaimana dalam perspektif Islam? Ini kalau kita mau jadi manusia yang paling cerdas ini, kita harus tahu dulu siapa manusia yang paling cerdas dalam pandangan Islam itu. Ya. Lalu kemudian setelah kita tahu, oh ternyata manusia yang paling cerdas itu kayak begitu dalam perspektif Islam, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa juga manfaatnya kita melakukan itu? Nah, gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, siapa orang yang paling cerdas di antara kita?
mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dalam Sunan Ibnu Majah satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya kata Ibnu Umar, satu ketika kami sedang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datang kepada Rasulullah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Dia mengajukan dua pertanyaan. Dan salah satu dari dua pertanyaan itu, dia bertanya, "Ya Rasulullah, wa ayyul mu'minina aqyas?" Di antara kita, siapa orang yang paling cerdas? Nah, ini rujukan kita. Apa jawab Rasulullah? Jawabannya, kata Rasulullah, orang yang paling cerdas itu adalah aktsaruhum dzikrul maut. Ya. Orang yang paling banyak ingat akan mati. Ya. Wa ahsanu isti'dadan lima ba'dal maut. Dan juga orang yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Ya Ustadz, gak jauh-jauh dari alam gaib. Ya juga, nanti akan kita lihat. Ya, akan kita lihat. Jadi menarik, kenapa Rasulullah SAW mengatakan di antara kita yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak ingat kepada mati, ingat kepada kematian. Ternyata para jamaah sekalian, bagaimana manusia mensikapi kematian itu mencerminkan kecerdasannya. Ya. Bagaimana manusia mensikapi kematian itu mencerminkan kecerdasannya. Kalau anak sekarang kan Masya Allah, ini harus hati-hati lihat anak kita ini. Saya ada beberapa penjelasan. Satu saya peroleh dari asatidz juga. Yang satu lagi pengalaman langsung. Bagaimana? Bahwa anak-anak orang Islam memang kelihatannya sedang digiring untuk menjadi orang-orang yang dungu semua. Sedang digiring menjadi orang-orang yang dungu. Ketika ada orang yang meninggal, si mayit ini kan punya anak, iya kan? Anaknya punya teman, punya temennya datang nggak? Datang. Lalu begitu nyolatin, dia ikut nyolatin nggak? Enggak. Apa bilangnya? Oh, malas lah, ribet, buka-buka sepatu. Ya. Lalu ikut ke kubur, ikut. Begitu melihat di kubur, apa yang dia lakukan? Prosesi penguburan itu diambil gambarnya, ya kan? Kemudian disebut. Dalam proses penguburan, di depan dia itu ada apa namanya? Iya, ada kematian. Tapi yang dia lakukan, ingat sama mati nggak dia? Enggak. Bisa mengambil pelajaran dari mati nggak? Enggak. Kalau dia ditanya udah mau mati belum? Mesti jawabannya belum. Nah, bayangkan kalau Anda misalnya punya atasan kurang lebih modelnya seperti itu. Jadi begitu kita semua, begitu Anda sedang sibuk dengan pekerjaannya, dia main handphone. Ternyata ada kejadian yang kurang enak terjadi. Misalnya saking karena banyak kerjaannya, jalan nunduk, melihat berkas, terselandung, gabrung. Ya cuma, hati-hati kalau jalan. Main handphone lagi. Gimana coba?
Ya kan? Masya Allah. Padahal untuk sampai kepada posisi yang dia duduki, itu cukup ijazah 1 lembar atau enggak kira-kira? Enggak. Ini dia waktu kecilnya sering ditanya sama bapaknya enggak? Ranking berapa kamu? Sering. Ya kan? Dia mendapat reward ketika dia berprestasi bagus. Dia mendapat punishment ketika dia prestasinya buruk. Sampai kepada posisi itu. Tapi kemudian yang terjadi dengan interaksi dengan orang lain begitu. Dan kalau pengalaman yang saya lakukan, yang saya alami langsung, itu kebetulan saya sedang memang ikut proses penguburan. Ini ada anak almarhum, ngikutin emaknya aja, emaknya lagi nangis kan, ya, lagi nangis. Kebetulan karena yang meninggal itu, ya sudah nggak usah saya sebutkan. Apa yang ditanya si anak? Mak, handphone bapak siapa yang pegang? Astagfirullahaladzim, saya kaget luar biasa dengar anak itu. Cuma pura-pura gak dengar aja gitu. Itu bahasanya bukan bahasa Indonesia, bahasa daerah. Bahasa kita, kamu itu lagi yang ditanyain handphone, gimana sih pikirannya, gimana sih otaknya? Ya Allah. Padahal kalau seandainya saat itu saya berbalik, Neng, anaknya ya boleh main handphone kapan, dibatasin apa enggak? Jangan-jangan enggak. Setiap hari anak main gadget. Kalau enggak game PS, game online, ya handphone, tablet, ya segala sesuatu yang sejenisnya. Maka Masya Allah, ini anak-anak kita kelihatannya sedang digiring untuk menjadi anak-anak yang manusia-manusia yang dulu. Nah maka orang yang paling banyak ingat mati disebut cerdas oleh Rasulullah SAW karena luar biasa memang. Ya. Ketika kita bisa mengambil pelajaran dari kematian, ya kita lihat sahabat kita yang sudah mati duluan. Kita lihat famili kita yang sudah wafat duluan. Ya hadirlah itu, antar ke kuburnya, lalu lihat, Masya Allah, rumahnya gedong, dibawa nggak itu? Enggak. Ya, mobil Sienta yang baru keluar, dibawa nggak? Kalau orang belum lunas, baru 2 bulan, iya kan? Masya Allah. Ya, istrinya yang masih cantik ikut atau enggak? Nggak mau. Makanya ibu-ibu jangan suka lebay juga kalau ngomong itu. Ya, kita ini dipersatukan oleh Allah. Itu artinya kita akan sehidup dan semati. Ntar dulu. Ada kejadian nyata juga begitu. Entah saya pernah sampaikan atau enggak. Jadi memang ini pengantin baru luar biasa. Pengantin baru, ya masih honeymoon, ya baru 3 atau 4 bulan itu menikah. Masya Allah, suaminya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngamuk gitu, ngamuk. Boy, saya mau ikut, saya udah janji nggak bakal ditinggalin. Udah, yo, ngamuk. Ya, ustadznya kan ngerasa terganggu. Coba itu didiemin. Iya, datang didiemin. Nggak bisa juga ngamuk. Suruh bilang jangan ikut ke kuburan, maksa ikut. Di perjalanan berisik. Masya Allah, ini nggak boleh itu nangis-nangis gitu. Tetap aja nangis. Ngomongnya mau ikut aja, mau ikut. Begitu masuk ke kuburan, wah tambah ngamuk. Mau ikut, jangan tinggalin. Kesel ustadznya kan, ganggu aja nih orang. Udah lepasin. Lepasin, kata ustadznya. Lepasin. Gitu. Dilepas, lari dia, sampai pinggirannya doang. Kata ustaznya, masuk. Ya, Masya Allah. Ya, Allah. Aduh, Masya Allah. Ya,
Nah, itu ternyata ujungnya hanya di kamar ukuran 1 kali 2 meter saja. Siapapun kita, ujungnya di situ. Tapi rumah yang ditinggalkan, kendaraan yang ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan, itu nanti akan diperhitungkan di hadapan Allah. Rumah yang bagusnya itu gimana? Halal atau haram? Mobil Sientanya tadi tuh yang belum lunas gimana tuh? DP-nya uangnya dari mana? Anak-anaknya diajarin sholat atau enggak? Ya. Kalau yang sudah jelas-jelas haram mah langsung punishment, langsung dinyatakan salah. Yang dikoreksi itu ternyata Bapak Ibu sekalian, yang tidak dinyatakan haram. Sudah jelas kalau misalnya kita punya rumah, boleh mencuri uangnya, itu mah sudah jelas ketahuan, nggak dikoreksi lagi. Yang dikoreksi ternyata harta-harta kita yang tidak diponis haram. Oh, ini harta-hartanya yang halal nih, baru diperiksa satu-satu. Ya, tuh punya ini dari mana? Oh, dari gaji. Gajinya dari apa? Dari hasil kerja. Kerjanya gimana tuh? Suka nyikut-nyikut orang lain atau enggak? Oh, ternyata nyikut, masuk, kena delik. Ini. Maka kata Rasulullah, perbanyak oleh kalian mengingat hadimil ladzat, penghancur kenikmatan. Apa maksudnya? Al-maut, mati. Sampai kata Rasulullah, ulkurul maut inda salatikum. Ingat kamu akan mati di setiap sholat yang kamu lakukan. Jadi kalau sholat itu harus ingat mati. Kalau mau khusyuk tuh. Apa maksudnya ingat mati? Bukan lagi sholat lalu ingat kebayang kuburan, ditanam, bukan begitu. Maksudnya kita ingat bahwa setiap saat kita akan mati. Artinya apa? Mana tahu nih sholat zuhur di Indosat nih sholat yang terakhir. Bapak, enggak kali, jangan begitu. Ya enggak begitu. Ya, kan kita enggak kenapa-napa, sehat walafiat, masih muda juga. Jangan salah. Kam min sahihin yamutu bi ghairi illatin. Berapa banyak orang-orang yang sehat, segar bugar, mati tanpa sakit terlebih dahulu. Ya, kira-kira bapak-bapak bakal mati nggak, Pak? Pasti. Ibu-ibu mati. Ya, apalagi, Masya Allah. Masya Allah. Allah. Bahkan tidak jarang. Nah, kalau tadi kan, apalagi karena dipandang laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Ternyata nggak begitu juga, Pak. Ya, iya. Wa kam min maridin ya'ishu ba'da dahr. Jadi apa? Dan berapa banyak juga orang yang sakit-sakitan terus hidup bertahun-tahun. Jadi mati mah nggak kenal sakit, nggak kenal sehat, nggak kenal tua, nggak kenal muda, nggak kenal jamaah, nggak kenal ustaz. Ya Allah. Ustaznya lemes. Ya, Masya Allah. Hari ini kita kehilangan seorang ulama besar, ya, Masya Allah. Allahumma ghfirlahu warhamhu. Kiai Haji Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub. Ya, salah satu dokter hadis yang kita punya tuh, yang pandangannya tegas tapi tolerannya luar biasa. Ya, subhanallah. Beliau ini
Semoga Allah menerima seluruh amal ibadahnya dan mengampuni seluruh dosa-dosanya dan ditempatkan yang layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Lalu oke, kita sudah mengingat mati. Apa yang kita tahu tentang perjalanan seorang yang mati? Masih ada 20 menit lagi. Orang yang mati itu para jamaah, Masya Allah, kalau orangnya baik-baik, orangnya baik, mudah-mudahan termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Malaikat datang dengan mengucap salam, lalu kemudian mencabutnya itu, ayolah keluar wahai ruh yang baik. Gitu enggak? Keluar loh, enggak begitu. Ayolah keluar wahai ruh yang baik. Maka kemudian keluar ruh itu dari jasad yang baik tadi, persis seperti air yang mengalir dari teko. Ya, karena kita nggak ada teko, mungkin dari gelas gitu ya, ke mulut. Udah sih gampang dijelasin. Mau minum. Serius lah. Masya Allah ya. Jadi lembut loh. Tapi itu tetap sakit. Itu tetap sakit. Segitu Rasulullah SAW udah wanti-wanti tuh ke malaikat Israel. Gitu. Ketika Rasulullah dicabut, ya Israel kok cabut itu sakit ya. Iya, ini saya udah pelan-pelan benar ya Rasul, sakit ya. Makanya dia sebut begitu, ummati, ummati, ummati. Apa maksudnya? Israel nyambut nyawa umatku nanti pelan-pelan ya, jangan kenceng-kenceng. Gitu. Nyambut apa namanya? Nyambut nyawa karyawan Indosat yang soleh dan soleha pelan-pelan. Gitu, pelan-pelan. Tapi tetap sakit. Masya Allah. Iya, jadi kalau ada bahkan kiai yang menjelaskan itu, sakitnya dicabut nyawa itu persis seperti kalau kambing yang masih hidup disayat kulitnya. Kambingnya masih hidup, kita kan nggak berani nyobanya. Ya, tapi coba bayangkan saja, seset. Nah, di tengah lukanya itu kemudian dikasih garam, dikasih jeruk nipis, jeruk limau gitu. Nah itu sedap betul itu. Masya Allah. Itu kayak begitu. Itu sakit ya. Dan kalau kita orang baik itu, ada dalam hadis itu dijelaskan banyak. Masya Allah. Jadi ternyata Israel itu nyambut gak datang sendirian. Ya, gak datang sendirian. Dia ditemani oleh 2 malaikat yang menyiapkan kafan untuk roh kita. Kemudian di langit sudah ada 2 lagi malaikat yang menunggu ya operan roh kita. Jadi kalau orang baik itu, kafannya itu bagus, dari bahan yang lembut, sutra, bersih, wangi. Maka dibungkus roh kita tuh, ya, dibawa. Setiap ketukan langit itu, dari langit pertama sampai ke-7. Assalamualaikum, kata malaikat penjaga ke langit, man hada fulan bin fulan. Oh Masya Allah, ini ruh yang baik, wanginya luar biasa, semerbak, ahlan wa sahlan, marhaban, silahkan. Dibuka pintu langit yang pertama, terus langit kedua, langit ketiga, sampai kemudian ke hadapan Allah. Setelah Allah kemudian lihat ruhnya, dipersilahkan untuk dikembalikan ke alam barzah, dimasukkan ke alam barzah. Tapi kalau kita orang jahat, orang tidak baik, orang kafir, orang munafik, orang yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya, Masya Allah, nyawa itu lepas dari badan. Israel gak pakai salam, gak pakai sopan santun, menampakkan wajah yang penuh dengan kemarahan. Kalau tadi dipersilahkan keluar, ini dibetot. Keluar gak lu? Keluar gak? Ya, susahnya itu mencabut nyawa orang kafir itu persis seperti mencabut sebatang paku dari lilitan benang basah. Ibu-ibu mikir,
Jauh sampai rumah. Cari paku, lilit pakai benang tuh ya. Udah lilit, basahin, celupin di air sampai basah dia semua. Nah tarik dia tuh. Tariknya bukan dibuka begitu, bukan, tarik begini. Tadi yang disuruh, keluarlah wahai nafsu yang baik. Sakit, apalagi ini. Malaikat keringetan kali ya. Masya Allah. Nyambutnya susah. Masya Allah, sakitnya luar biasa. Maka maaf nih, kalau orang Cina yang tidak beragama Islam, ketika mereka melihat keluarganya ini sudah mau sekarat, apa yang mereka lakukan? Tinggalkan sendiri di dalam kamar, dikunci. Benar. Saya punya tetangga orang Cina begitu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Gerbu, bunyi pintu terhantam badan, bunyi lemari jatuh, begitu. Masya Allah. Ini apalagi Cina-Cina yang bikin reklamasi, parah. Wah, bukan cuma dililit benang basah, ditaburin pasir juga sama malaikat itu. Masya Allah. Lalu kemudian jasadnya keluar, ruhnya keluar dari jasad, apa? Bau. Ya, kalau boleh itu Israel minta masker gitu. Bau. Busuk. Maka disediakan kafan untuk ruhnya itu dari pelepah kurma yang kasar dan paling jelek. Bungkusnya dibungkus. Gitu. Ya. Lalu dibawa, baru di langit pertama. Iya, belum salam, belum apa. Apa yang ente bawa? Ini Fulan bin Fulan. Yang memalukan itu, Pak. Disebut nama kita dan bapak kita. Karena bapak kita siapa tahu, bapak kita orang saleh loh, orang baik. Kitanya aja yang bergajul misalnya, naudzubillah min dzalik. Ya, tapi nama bapak kita ke bawah. Maka kalau kita soleh kemudian anak kita bergajul juga nama kita ke bawah. Maka kalau kitanya soleh anak kita juga harus soleh. Amin ya rabbal alamin. Gitu harus tuh. Ya, masya Allah. Kata malaikat tuh bau benar ini, busuk sekali. Saya nggak bakal mau bukain pintu. Lalu gimana? Udah, buang aja. Dicampakkan oleh malaikat dari langit pertama itu langsung ke barzakh. Hina dina. Tanah begitu tahu ini bau genjat. Masya Allah. Gimana ketemu sama Mungkar Nakir? Ya kan? Tapi ternyata sebelum kita bertemu Mungkar Nakir, ruh itu ditemani dulu oleh malaikat rahmat. Didatangi dulu, di briefing. Iya, betul, di briefing. Ada dalam hadis diceritakan begitu. Jadi kalau ruh orang yang baik itu didudukkan oleh malaikat, ya, oleh malaikat rahmat nih. Lalu ditanya, belum tanya, mau buka belum? Itu mah bukan dia tugasnya. Ini tugasnya dia mengecek kesiapan kita. Nah, wahai Ibu Herlina misalnya, ya, itu gak ada namanya Herlina. Ya, Fima anta, ditanya begitu. Apa maksudnya? Orang apa kamu? Ya, fima kunta. Orang apa kamu dulu waktu di dunia? Kalau orang baik jawab, kuntu fil Islam. Saya orang Islam. Oh, bagus, checklist 1. Lalu ditanya, man hadar rajul? Jadi ternyata ditampakkan kepada kita wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sallu ala Nabi. Sallallahu. Masya Allah. Nah kita kan gak pernah ketemu sama Rasul. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan termasuk kita. Kita bisa jawab, oh, hadza Muhammad bin Abdullah. Ya. Atani bil bayyinat. Oh, itu adalah Muhammad bin Abdullah. Dia adalah utusan Allah yang datang kepadaku, datang kepada kami dengan membawa penjelasan-penjelasan. Wa saddaqnahu, dan kami membenarkan. Oh gitu. Baik. Checklist lagi. Siap udah nih. Berikutnya dibuka pintu neraka. Bukan pintunya. Path. Apa path itu? Jalur yang menuju neraka. Dibuka oleh malaikat. Nih sekarang lihat nih. Kaget kita. Itu neraka. Kita lihat bagaimana keburukannya, bagaimana penduduk neraka itu sedang berhimpit-himpitan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lalu apa kata malaikat rahmat? Ini yang telah Allah palingkan engkau daripadanya. Oh, senangnya luar biasa. Alhamdulillah. Baru setelah itu dibukakan jalur yang menuju surga. Dilihat kebunnya, dilihat kenikmatannya, ada bidadarinya. Masya Allah. Bidadarinya. Wa kawa'iba atroba. Kalau dibaca tafsiran kawa'iba atroba, tafsirannya 21 tahun ke atas. 21 tahun plus. Ini masih ada yang 17. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Lalu apa kata malaikat rahmat? Hadza maq'aduk. Ini tempatmu nanti. Masya Allah, sumringah. Maka begitu didatangi malaikat Munkar dan Nakir pun, kita menyambutnya dengan senyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Ya, udah checklist. Munkar Nakir udah tahu ini, udah rekomendasi malaikat rahmat, udah lulus ini. Ya, udah. Lalu diberikan teman sesuai dengan amalnya. Amalnya bagus. Iya, bagus. Amalnya ini berwujud manusia. Iya. Laki-laki perempuan. Siapa yang dia suka? Kalau laki-laki sukanya perempuan. Kalau perempuan sukanya laki. Jadi ditemani indah gitu, subhanallah. Makanya ada sewat doa yang dikarang itu yang saya tidak tahu sumbernya dari mana, tapi ada doa untuk yang meninggal itu, wa abdilhu daran khairan min darihi wa zaujan khairan min zaujihi. Gantikan untuknya tempat yang lebih bagus dari tempatnya di dunia, dan pasangan yang lebih baik dari pasangannya di dunia. Dan kubur itu merupakan down payment surga buatnya. Ya, down payment surga. Down payment. Ya, DP-nya surga, semi-semi surga. Indah. Gitu. Masya Allah. Ya. Sedangkan kalau orang yang tidak baik, sama didatangi juga oleh malaikat rahmat, tapi malaikat rahmat juga udah tahu orang gak beres. Udah, ente dari mana? Orang apa ente? La adri. Jawabnya gitu. La adri. Nggak tahu. Kamu orang apa dulu? Nggak tahu. Orang Islam bukan? Nggak tahu. Nggak tahu. Makanya orang yang bukan orang Islam, dia akan penuh kebingungan, stres di kuburnya itu. Ya, kata malaikat itu nggak beres nih, nggak contreng, nggak silang, seret. Coba tunjukkan kepadanya Rasulullah. Man hadzal rajul? Oh, ini saya dulu dengar sih di dunia kayak begini begitu. Jadi begitu. Dia jawabnya, saya banyak dengar sih, kayak pernah dengar nih orang kayak gini nih, namanya nih siapa gitu ya, tapi saya pernah dengar. Coba. Masya Allah. Oh ya udah, bukain. Apa yang dibukain duluan? Surga. Nih surga. Wah, dia udah begitu. Wah.
Ya, iya, kamu tahu ini apa? Iya, surga. Ini yang Allah, ya, iya, yang Allah palingkan engkau daripadanya. Wah, masya Allah, langsung. Iya, masya Allah, langsung susah, langsung stres, langsung tertekan. Udah nggak bisa apa-apa, diam. Yang kedua, oh nyogok. Ada orang dalam. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Dibukakan jalur yang ke neraka. Oh, dia tercengang. Wah, nggak mau. Tambah stres, tambah berat. Apa mereka? Hadza maq'aduk. Ini tempatnya. Oh, makanya begitu mungkar dan nakir datang, belum apa-apa udah ampun. Masya Allah. Ini kita yang mana? Kan gitu. Kita yang mana? Tuh. Masih sangat banyak. Masih sangat jauh lagi ceritanya. Tapi karena waktunya tidak mungkin kan saya potong. Nah, lalu kemudian apa manfaatnya? Kita banyak ingat mati. Ya kan, kalau kita lagi ingat mati, kita ingat maksiat apa enggak? Mau maksiat apa enggak? Enggak. Tetap mau. Tapi jadi apa enggak? Enggak. Enggak jadi. Orang yang bermaksiat itu karena dia enggak ingat mati. Coba dah. Ya, bapak-bapak, masya Allah, fitnah yang paling berat buat bapak-bapak perempuan. Ya, iya. Istri kita di rumah tahu apa yang kita lakukan di sini? Enggak. Pulang kita nganter teman sepekerjaan kita. Istri kita tahu apa enggak? Enggak. Di mobil kita berduaan. Ada yang tahu apa enggak? Nah, kalau enggak ingat mati, kira-kira kemana? Iya kan? Oh. Ada yang jawab ke hotel. To the point. Masya Allah. Ya Allah, nggak ada yang tahu. Tapi kira-kira begitu, Mas, bisa antar saya antar pulang. Ingat mati. Gitu kan? Nggak bisa. Ya kan gitu. Nggak bisa, saya ada janji. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Enggak akan. Apapun yang akan kita lakukan. Mau misalnya apa lagi? Melakukan kecurangan. Ya kan? Mau ngubah data. Jadi barang 10 dihitung 7. Ya. Ini mati lu. Mati asal. Jadi enggak kira-kira? Enggak. Yang bikin kita lancar itu, yang bikin kita terus itu, mulus jalan menuju maksiat itu, karena kita enggak ingat mati. Masya Allah. Maka kata ulama, salah satunya kata nasihat Imam Qurtubi, kata beliau, banyak ingat mati itu menghasilkan 3 hal. Ya. Apa yang pertama? Saya agak lupa. Tahu mulu sih jadi lupa gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa lah, nggak urut nggak apa-apa ya. Yang pertama, an-nasyatu fil ibadah. Oh ingat, yang pertama takjilut taubah. Bersegera bertaubat. Iya, siangnya nganterin pulang teman sekerjaan, malamnya aduh astagfirullahaladzim, itu dosa ya Allah, tobat. Besok nganterin lagi, malamnya tobat lagi. Sampai Jumat kayaknya begitu deh, Senin sampai Jumat. Masya Allah. Ya, enggak apa-apa. Bukan enggak apa-apa dilakukan, bukan begitu maksudnya. Jadi setiap kali kita melakukan kesalahan, terus taubat. Ketika kita menyadari bahwa itu salah, taubat langsung. Astagfirullahaladzim.
Gitu. Kenapa sih rame amat? Saya mah nggak tahu saya mah nggak tahu. Masya Allah, gitu ya. Takjilut taubah. Tapi kalau orang yang nggak ingat mati, bisa buru-buru taubat nggak? Enggak, sebaliknya ngentar-ngentarin taubat. Ngentar-ngentarin taubat. Kenapa kok ngentar-ngentarin taubat? Ya, saya mah cuma nyolek doang, yang lain ngebuntingin orang. Astagfirullahaladzim. Mau tobat nggak kira-kira begitu? Enggak bakal kita. Masya Allah. Iya kan? Ya ini mah cuma kabel segulung hilang, orang mah korupsi miliaran. Iya kan? Mau tobat nggak yang kayak gitu? Nggak ingat mati. Gitu. Itu yang pertama. Jadi mengingatkan kita untuk bersegera bertaubat. Yang kedua, wal qana'atu bil aisar. Ya. Hati kita jadi qana'ah, merasa cukup dengan yang kecil-kecil. Ya hari ini alhamdulillah dapat rezeki sekalipun kecil cuma 30 juta ya. Orang biasanya dapat 5 miliar. Ya kan? Biasanya dapat 5 miliar. Hari ini dapatnya cuma 30 juta. Ya alhamdulillah, dinikmati saja gitu. Nikmat banget. Jadi qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah sekalipun kecil. Kalau kita mendapatkan rizki yang kecil, kata ulama kita, jangan lihat kecilnya rizki. Iya, jangan lihat kecilnya rizki, tapi lihat betapa maha besar zat yang telah menentukan rizki itu untuk kita. Ingatnya Allah, jangan lihat rizkinya. Gitu. Ya, Masya Allah. Dikasih rizki, dapat mobil Alphard. Wah, ya alhamdulillah, ini enak nyanyinya. Syukuri Alphard yang ada, gitu kan? Iya aja Alphard. Yang gak Alphard juga, ya Alphard yang dikutuk atau APV, yang gak apa-apa. Ya, masih juga alhamdulillah. Jadi qanaah aja dengan pemberian Allah tuh. Ya. Yang ketiga, an-nasyatu fil ibadah, semangat dalam beribadah. Kalau ingat mati kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mati. Bangun nggak? Bangun, wudu, langsung berangkat ke masjid musala, berangkat. Iya kan? Dan kalau nggak, ya Allah, kalau nggak ingat udah as-salatu khairum minan. Aduh bangun, sejadah selimut. Kata ibu-ibu, mana yang ditarik? Ya kalau orang kampung Gusti dia lugu, dia tarik selimut tidur lagi. Kalau karyawati Indosat enggak, dia tarik sejadah, jadiin selimut. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, jadi itu 3 tuh para jamaah, ya. Nah, maka bukankah orang yang paling cerdas itu orang yang paling tidak suka melakukan kesalahan? Ya. Bukankah orang yang paling cerdas itu orang yang paling menginginkan kebaikan? Ya. Bukankah orang yang paling cerdas itu orang yang lebih menginginkan surga dibanding kehidupan dunia? Ya. Maka itu kenapa Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling cerdas di antara kita adalah orang yang paling banyak ingat mati. Aku luka lihada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Abdul Syukur atas pemaparan materinya terkait dengan menjadi manusia yang paling cerdas. Ada beberapa yang dapat kami catat dari pemaparan tadi. Manusia yang paling cerdas menurut Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian
dan mempersiapkan untuk kematian itu sendiri. Dan tadi juga dibahas dari pendapat Imam Qurtubi ada 3 hal bila kita senantiasa mengingat kematian. Yang pertama adalah bersegera untuk bertaubat. Yang kedua adalah hati menjadi qanaah. Yang terakhir adalah semangat dalam beribadah. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz sampaikan yang paling utama adalah dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada para jamaah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Udah ingat mati semua. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja kajian Islam Zuhuril Ustaz kita siang hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di acara kita minggu depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.